Tahun 2024 ini BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN. Jadi ini menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang bertanya bagaimana bagi teman-teman yang saat ini bekerja di instansi pemerintah tetapi belum terdata pada pendataan non-ASN BKN. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan memberikan informasi yang disampaikan dari teman-teman BKN terkait pendataan tenaga non-ASN. Jadi ini adalah sebuah informasi dari teman-teman BKN ya. Siaran pers ya hari ini tanggal 18 April 2024. Tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN. Jadi ini adalah press release ya atau siaran pers yang disampaikan dari teman-teman BKN yang akan kita bacakan ya. Jadi teman-teman silakan akses situsnya. Nah, nanti teman-teman akan menemukan ininya ya, file press release-nya atau siaran persnya. Nah, kurang lebih kalau teman-teman download tampilannya adalah seperti ini nantinya ya. Nah, ini akan Mimin bahas. Nah, ini adalah siaran pers nomor 005 ya, rilis BKN 2024, Jakarta 18 April 2024. Dengan judul adalah tahun 2024 ini BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN. Jadi ini menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang bertanya bagaimana bagi teman-teman yang saat ini bekerja di instansi pemerintah tetapi belum terdata pada pendataan non-ASN BKN. Nah, ini dijawab melalui siaran pers ini ya. Proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022. Ini memang jelas ya karena memang ketika itu sudah ditutup untuk finalisasinya. Dan memang sampai kemarin itu sudah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dari BKN dan BPKP ya untuk melakukan pengecekan SPTJM dan keabsahan dari pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan di tahun 2022 kemarin. Pendataan non-ASN merupakan tidak lanjut dan dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ya, tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K. Jadi memang di instansi pemerintah itu tidak boleh lagi ada yang namanya tenaga honorer ya. Yang diizinkan itu adalah ASN, baik itu terdiri dari PNS maupun P3K ya. Sampai dengan tanggal 28 November 2023 ketika itu ya. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Jadi ketika keluar ini memang teman-teman Menpandu sudah bilang bahwa pendataan non-ASN itu ketika itu bukan untuk mengangkat menjadi ASN atau PNS ya. Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM ya sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Nah, jadi ketika itu teman-teman dari BKN mewajibkan teman-teman instansi mempublish ya, melakukan uji publik hasil pendataan siapa-siapa saja yang sudah dinyatakan terdaftar pada pendataan non-ASN ketika itu. Selanjutnya hasil pendataan non-ASN telah disampaikan kepada masing-masing PPK ya, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing biro SDM, BKD, BKP SDM, dan BKPP instansinya ya. Jadi ini disesuaikan dengan masing-masing instansi dan wilayah kerjanya tentunya. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Selanjutnya, BKN tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2024. Kebijakan mengenai pendataan non-ASN selanjutnya akan diatur dalam RPP ya, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Manajemen ASN yang ini sedang dibahas tentunya ya. Jadi di sini teman-teman tidak ada pendataan tenaga non ASN tahun 2024. Nah, ini menjawab yang teman-teman tanyakan ketika itu ya. Misalnya ketika itu ya. Jadi kalau teman-teman ingat di tahun 2022 kemarin ketika teman-teman berhasil mendaftarkan itu ada kartu bukti pendaftaran kurang lebih contohnya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman ingat ketika itu juga persyaratan untuk ikut dalam pendaftaran tenaga non ASN itu adalah salah satunya adalah tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN. Yang kedua adalah pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah ya. Dengan syarat adalah ini ya. Jadi syaratnya adalah
pembayaran langsung menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa individu ataupun pihak ketiga. Atau yang kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja ya, ini dan bukan atau ya. Kemudian yang ketiga, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, ini adalah kurang lebih ya syarat ketika teman-teman mau mengikuti pendataan tenaga non-ASN. Nah, mungkin ketika di tahun ini teman-teman honor itu mungkin belum memenuhi syarat ini, misalnya di poin yang ketiga ya, atau di poin ke-1 misalnya. Nah, untuk teman-teman yang belum terdaftar ketika itu, nah ini akan diatur di dalam RPP nantinya ya. Rancangan peraturan perundang-undangan manajemen ASN yang baru ini, karena sedang diproses tentunya ya, sedang dikebut oleh teman-teman Menpan. Nah, ini adalah jawaban bagi teman-teman yang bertanya ya. Ini adalah informasi untuk teman-teman terkait apakah yang belum terdaftar itu bisa daftar lagi atau dibuka lagi enggak pendataan tenaga non-ASN. Jawabannya adalah BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN untuk tahun ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga ketika itu ya, profil tenaga non-ASN yang pendataan yang sudah berhasil dihimpun oleh teman-teman ketika itu di tahun 2022, kurang lebih ada terdapat 2.355.092 ya ketika itu ya. Tapi ini juga mungkin sudah berkurang tentunya ya. Berkurang karena mungkin sudah diterima P3K di tahun-tahun ini gitu ya, atau ada yang sudah pensiun atau ada yang sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah informasi kepada teman-teman terkait pendataan tenaga non-ASN ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.